apa kabar? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca ikrar bersama-sama dan doa sebelum belajar. Nah, untuk memulai kegiatan, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita tentang Isra Mi'raj. Kalian dengerin ya. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Dahulu pada malam 27 Rajab pada tahun 10 kenabian, saat itu Nabi Muhammad sedang bersedih karena meninggalnya Sayyidati Khadijah sang istri. Kemudian Allah SWT memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Nabi Muhammad untuk Isra Mi'raj. Dan pada saat itu juga didatangkanlah buruk, yaitu seekor hewan putih yang seperti kuda yang kakinya sangat jauh jika melangkah. Nabi pun diperintahkan untuk menaikinya bersama Jibril. Sehingga terbanglah buruk dengan kecepatan kilat melesat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sesampainya di sana, Nabi mengambil air wudhu dan menunaikan sholat sunat 2 rakaat. Seusai sholat, Nabi dan Jibril melanjutkan perjalanannya ke langit yang pertama. Langit pertama, Nabi Muhammad disambut oleh Nabi Adam. Dan Nabi Adam mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad. Langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. 7, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Melewati langit yang ketujuh, Nabi Muhammad diantarkan ke Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah SWT dan memerintahkan Nabi untuk mewajibkan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad memohon pada Allah agar diberi keringanan. Setelah melalui permohonan yang panjang, akhirnya Allah mewajibkan sholat hanya 5 waktu dalam sehari semalam. Akhirnya Nabi diantar pulang turun ke bumi dan kembali ke rumahnya dalam sekejap. Dengerin cerita Isra Mi'raj. Sekarang Ibu punya lagu tentang Isra Mi'raj. Ikutin ya lagunya. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. 27 Rajab Nabi berisra Mi'raj, ditemani malaikat Jibril, naik buruk untuk bertemu Allah, menerima perintah sholat 5 waktu. Tadi yang nemenin Nabi Muhammad di Isra Mi'raj itu siapa? Malaikat Jibril. Sekarang kita kenalan sama 10 malaikat ya. Malaikat ada 10, nama dan tugasnya berbeda. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagi rizki, Israfil meniup sangkakala, Izrail mencabut nyawa, Munkar dan Nakir tugasnya bertanya di dalam kubur. Rokib itu tugasnya mencatat amal baik. Atid itu tugasnya mencatat amal buruk. Malik itu tugasnya menjaga pintu neraka. Ridwan itu tugasnya menjaga pintu surga. Malaikat Jibril itu tugasnya apa sih? Iya betul, menyampaikan wahyu. Kalau malaikat Mikail, apa sih tugasnya? Iya, membagi rizki. Kalau Israfil, iya benar, meniup sangkakala. Satu lagi, kalau
waktunya permainan eksperimen. Apa coba? Permainan air warna berjalan. Nah, penasaran nggak? Yuk kita simak videonya. Kan 6 buah gelas, yang 3-nya diisi 3/4 air, dan 3 lainnya tidak berisi air. Selanjutnya kita membutuhkan beberapa tisu yang sudah kita lipat. Selanjutnya ada pewarna makanan merah, kuning, dan juga biru. Selanjutnya kita akan mempraktekkan cara melipat tisunya. Selanjutnya, kita ambil pewarna makanan warna merah, lalu kita isi ke dalam gelas plastik yang sudah berisi air secukupnya, dan lalu kita aduk. Selanjutnya, kita ambil pewarna makanan warna kuning, lalu kita tuangkan secukupnya. Lalu kita aduk sampai rata. Kita masukkan pewarna makanan warna biru ke gelas plastik yang berisi air yang terakhir secukupnya, dan lalu kita aduk sampai rata. Dan inilah hasilnya. Langkah selanjutnya, kita masukkan tisu yang sudah kita lipat menjadi bagi 2. Lalu celupkan ke dalam gelas plastik yang berwarna dan gelas plastik yang kosong. Dan lakukan langkah berikutnya sama seperti yang sebelumnya. Gelasnya bisa kita luruskan atau diputar melingkar seperti yang dicontohkan. Lalu setelah semuanya selesai diberi tisu, kita harus menunggu untuk selama sekitar 3 jam agar airnya meresap ke dalam gelas plastik yang kosong. Inilah hasil percobaan kita yang sudah kita diamkan selama 3 jam. Kenapa bisa seperti itu? Karena terjadi perpindahan air berwarna melalui tisu kepada gelas kosong, lalu dalam gelas kosong tersebut terjadi pencampuran warna. Contohnya seperti warna kuning dan dicampurkan warna biru menjadi warna hijau. Nah, teman-teman, tadi kita sudah melakukan percobaan kan? Yuk kita rapihkan barang-barang yang tadi telah kita gunakan. Nah, teman-teman, membereskan peralatan kembali itu merupakan kebiasaan baik atau buruk? Ya, kebiasaan baik, karena jika kita tidak membereskan, akan menimbulkan nyamuk dan tempat kita akan sangat kotor dan tidak akan membuat kita nyaman berada di tempat tersebut. Selanjutnya, jika kita membuang sampah sembarangan, itu kebiasaan yang baik atau buruk? Iya, betul, buruk, karena membuang sampah sembarangan akan mengakibatkan banjir, dan menyikat gigi itu kebiasaan baik atau buruk? Iya, betul, baik. Jika kita tidak menyikat gigi, nanti gigi kita akan sakit sekali. Selanjutnya, merokok, apakah itu kebiasaan baik atau buruk? Iya, merokok adalah kebiasaan buruk karena asapnya sangat berbahaya pada pernapasan kita. Nah, kalau cuci tangan itu adalah kebiasaan baik atau buruk? Iya, cuci tangan merupakan kebiasaan yang baik. Nah, kita itu harus Di masa pandemi corona ini, kita harus sering-sering mencuci tangan. Karena kenapa coba? Kuman dan virus bakalan menempel di tangan kita dan akan menghilang menggunakan sabun cuci tangan. Coba kita simak video berikut ini ya. Pertama, kita membutuhkan air, merica bubuk, piring, dan sabun mandi. Langkah pertama, kita tuangkan air ke dalam piring secukupnya. Lalu tuangkan merica. Lihat, tangan kita belum kita olesi dengan sabun. Dan tidak ada reaksi atau perubahan apapun. Sekarang kita gunakan sabun
mandi. Dan lihat apa yang akan terjadi. Nah, begitu teman-teman, kita harus rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Jika tidak menggunakan sabun, kuman ataupun virus akan tetap menempel di tangan kita. Juga mandi. Kalau kita tidak mandi, kuman akan menempel pada tubuh kita dan tubuh kita akan bau sekali. Alhamdulillah alamin, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Kita sudah melakukan kegiatan apa saja sih hari ini? Yang pertama, kita sudah mendengarkan cerita Isra Mi'raj. Yang kedua, kita sudah menyanyi lagu 10 nama malaikat dan tugasnya. Yang ketiga, kita sudah melakukan percobaan air warna berjalan. Yang keempat, kita sudah melakukan ilustrasi menghilangkan kuman menggunakan lada dan sabun. Yang kelima, kita sudah melakukan bedakan kebiasaan baik dan buruk. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.